Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusimarmata dari HKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menguatkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 22. Demikian dikatakan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kepada kita ditanyakan, siapakah orang yang mau jatuh ke dalam dosa? Bagaimana jawabmu? Wah, pasti kita akan menjawab, ya enggak ada dong. Betul sekali. Tidak ada orang yang mau jatuh ke dalam dosa. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Bahkan ada orang yang berencana untuk melakukan suatu dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah fakta yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang kita jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang ada dalam benak kita ketika kita melakukan dosa? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Betulkah demikian? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah, tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Hal terkecil sekalipun akan tampak jelas di hadapan Tuhan, termasuk dosa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali ketika kita melakukan dosa, kita berpikir bahwa Tuhan itu kan Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Kasih. Dia akan mengampuni aku ketika Dia mengetahui aku berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya katakan, betul, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Kasih, Maha Murah. Tapi ingatlah, kasih Tuhan itu tidak murahan. Artinya, apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita melakukan dosa, maka kita harus siap untuk menerima hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pada mulanya Allah menciptakan manusia itu begitu sempurnanya. Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah, imago Dei. Di dalam manusia ada gambar Allah. Mengapa Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna? Tidak lain tidak bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui manusia. Namun bagaimana kenyataan yang kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau kita baca di dalam Alkitab kita, bahwa manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Bukan Tuhan tidak memperingatkan mereka, tetapi apa? Mereka melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya. Walaupun mereka tahu itu melanggar perintah Tuhan, walaupun mereka tahu Tuhan melarang mereka untuk melakukan itu, tapi Adam dan Hawa melakukannya. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Tuhan menghukum mereka. Bahkan tidak hanya Adam dan Hawa yang dihukum, tanah pun ikut dihukum Tuhan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara, karena seorang Adam, maka seluruh manusia di bumi ini turut berdosa. Itu sebabnya di Konfesi HKBP dikatakan
bahwa kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir itu bersih, suci, tak bernoda. Tatulak dopoda nama dok, dak dana na baru sorangi, ia songon harotas na botar. Kita semua sudah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jangan pernah berkata bahwa engkau tidak berdosa, orang lain yang berdosa. Tidak. Karena Adam, maka kita semua manusia di muka bumi ini jadi turut berdosa. Kita mendapatkan dosa warisan. Namun mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih. Karena kasih dan anugerahnya, Dia menyelamatkan kita. Dia utus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa karena dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia rela mati di kayu salib supaya kita semua yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Itu yang dikatakan, kalau tadi kita mati berdosa karena Adam, namun karena Kristus kita dihidupkan kembali. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pegang erat-erat karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pegang erat-erat mahkota keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, tiok mana diho asa unang adong nama buat tupalmi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita memegang erat mahkota keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak lain tidak bukan dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hidup dengan setia dan taat kepada Tuhan. Hendaklah engkau taat sampai akhir hidupmu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi karena Adam maka semua manusia berdosa, maka karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, maka kita semua dihidupkan kembali. Kita dibaharui kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia di muka bumi ini jadi turut berdosa. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ada jurang yang sangat dalam yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Namun kami patut bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha murah, maha kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kami manusia berdosa. Kalau karena Adam kami semua berdosa, namun karena Yesus Kristus maka kami dihidupkan kembali. Kini kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau telah menghidupkan kami kembali. Kini Engkau mengingatkan kami agar kami hidup setia dan taat kepadamu Tuhan. Agar kami memegang erat-erat mahkota keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bapa yang baik, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Melalui kehidupan kami, perilaku kami yang seturut dengan kehendak-Mu, kami memegang erat mahkota keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi satu motivasi, menjadi satu pengingat bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, yang telah menghidupkan kami kembali. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini izinkan kami membawakan doa kami. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun berada Engkau berkati kami Bapa.
tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati setiap cita-cita pengharapan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu kondisi mereka Engkau pulihkan kembali. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, pimpin dan kuasai hati, mulut dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk HKBP yang sedang mengadakan Sinode Godang di Sipoholon. Berkati Tuhan agar acara Sinode Godang itu boleh berjalan dengan baik, dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pimpinan HKBP yang memimpin terlaksananya Sinode Godang tersebut Tuhan, agar dapat memimpin acara Sinode Godang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.